Selamat pagi anak-anak, salam sejahtera. Pada hari ini adalah kita bersama-sama untuk belajar KD 3.3, yaitu mengilustrasikan berbagai teori tentang proses masuknya agama dan budaya Hindu, Buddha, serta pengaruhnya terhadap kehidupan masyarakat Indonesia. KD 4.3 mengolah informasi tentang berbagai teori masuknya agama dan kebudayaan Hindu, Buddha, serta pengaruhnya terhadap kehidupan masyarakat Indonesia. Pada kali ini kita belajar tentang pengaruh Hindu-Buddha di Indonesia. Tujuan pembelajaran kita yaitu siswa dapat memahami teori tentang proses masuknya agama Hindu-Buddha di Nusantara. Kemudian tujuan yang kedua, siswa dapat mengidentifikasi kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Nusantara. Tujuan yang ketiga adalah siswa dapat menganalisis kehidupan sosial masyarakat pada zaman Hindu-Buddha di Nusantara. Dan yang keempat, siswa dapat mengidentifikasi bukti-bukti pengaruh Hindu-Buddha yang masih ada sampai saat ini. Nah, pada kesempatan hari ini kalian akan belajar tentang pengaruh Hindu-Buddha yang masih ada sampai saat ini. Pengaruh Hindu-Buddha di Indonesia kita kelompokkan menjadi 5 bidang, yaitu yang pertama bidang agama, yang kedua bidang politik dan pemerintahan, yang ketiga adalah bidang arsitektur, dan keempat ada bahasa sastra, kelima pendidikan. Mari kita pelajari satu persatu. Bidang agama. Di bidang agama, bangsa Indonesia atau nenek moyang kita sudah mempunyai suatu keyakinan atau kepercayaan yang disebut dengan animisme dan dinamisme. Artinya pada saat itu nenek moyang kita sudah mengenal akan kekuatan di luar kekuatan diri manusia, kekuatan yang sangat besar sekali. Kemudian agama Hindu masuk ke Indonesia. Bagaimana caranya? Kok bisa masyarakat atau bangsa Indonesia pada saat itu bisa menerima dengan mudah? Dikarenakan apa? Dikarenakan bahwa ada kesamaan antara keyakinan animisme dan dinamisme dengan ajaran yang ada di Hindu-Buddha. Keyakinan yang mana ini? Keyakinan bahwa di dalam kepercayaan animisme dan dinamisme itu nenek moyang kita percaya adanya leluhur. Nah, di sana dia membuat tempat dari batu sebagai pemujaan terhadap leluhur. Kemudian di ajaran agama Hindu ada kepercayaan atau ajaran mengenai penghormatan terhadap leluhur. Nah, adanya kesamaan inilah yang menjadikan bahwa agama Hindu itu sangat mudah sekali untuk dipelajari dan diterima oleh masyarakat Nusantara, yaitu masyarakat Indonesia. Nah, sampai sekarang pengaruh itu masih ada.
Nah, ini di dalam ajaran agama Hindu, di sini ada persembahan yang dinamakan dengan banten. Nah, banten di sini ini sebagai bukti rasa syukur kita terhadap anugerah yang diberikan Tuhan terhadap manusia. Di Buddha juga semacam itu. Nah, di sini juga ada tentang persembahan. Persembahan ini bukan sebagai makanan daripada leluhur, tidak. Di sini adalah sebagai ucapan terima kasih kita terhadap Tuhan. Ini bukti pengaruh ajaran agama Hindu sampai sekarang masih ada. Ini di bidang agama. Kemudian yang kedua adalah di bidang politik dan pemerintahan. Masyarakat Nusantara pada saat itu, sebelum adanya pengaruh agama Hindu dan Buddha, itu sudah mempunyai kelompok-kelompok masyarakat. Nah, di dalam kelompok-kelompok masyarakat itu ada seorang pemimpin yang dinamakan suku atau kepala suku. Nah, kepala suku inilah yang memimpin masyarakat pada saat sebelum pengaruh Hindu-Buddha masuk. Kemudian setelah adanya pengaruh Hindu-Buddha masuk, kelompok-kelompok masyarakat ini tadi membentuk satu wilayah yang dipimpin oleh seorang raja. Nah, raja ini yang mempunyai kekuasaan terhadap wilayah tersebut, yang mengatur kehidupan masyarakat di sana. Karena dia mempunyai kekuasaan, dia ingin mengembangkan kekuasaannya, akhirnya dia melebarkan sayap kekuasaannya ke daerah lain. Begitu seterusnya sampai membentuk suatu kerajaan yang besar. Nah, contohnya yaitu kerajaan Kutai, kerajaan Tarumanegara, kerajaan Sriwijaya, dan kerajaan-kerajaan Hindu yang lainnya. Nah, dengan adanya sistem kerajaan inilah, maka terbentuklah suatu struktur pemerintahan. Struktur pemerintahan yang berbentuk struktur pemerintahan kerajaan. Ini, pengaruh ini sampai sekarang ada. Hanya bedanya tidak menggunakan sistem kerajaan lagi, tetapi menggunakan sistem pemerintahan. Lanjut. Pengaruh arsitektur. Nah, kita lihat apa pengaruh arsitekturnya. Sebelum pengaruh Hindu-Buddha masuk ke Indonesia, di wilayah Nusantara ini, nenek moyang kita itu sudah mempunyai pemikiran tentang bangunan, namun pemikirannya masih sangat sederhana sekali. Nah, dia di dalam membuat tempat peristirahatan terakhir nenek moyangnya sebagai tempat pemujaannya, dia membuat punden berundak. Kemudian setelah adanya pengaruh Hindu masuk, semakin berkembanglah pemikiran dalam pembuatan bangunan atau yang disebut dengan arsitek. Nah, disitulah membuat suatu candi atau stupa. Nah, ini bentuk candi-candi yang nenek moyang kita buat dulu setelah adanya pengaruh Hindu-Buddha. Nah, di sini kalau kita perhatikan antara candi Hindu dengan candi Buddha ini berbeda. Kalau candi Hindu ini bentuknya
mengkerucut ke atas berbentuk piramid, sedangkan di Buddha ini stupa bentuknya, jadi besar di bawah kemudian lancip seperti stupa. Di sini masuk di sini juga berbentuk punden berundak, jadi ada undak-undaknya. Nah sampai sekarang pun punden berundak itu masih digunakan, tidak hanya di Hindu tetapi di Islam pun juga menggunakan dasar punden berundak. Ya Pak, kalian kalau masuk ke masjid, di situ kalian akan masuk ke seperti undak-undakan gitu. Ini pengaruh sampai saat ini masih ada. Kemudian yang berikutnya adalah pengaruh terhadap bahasa dan sastra. Apakah pada zaman sebelum Hindu Buddha bahasa itu sudah ada di bumi Nusantara? Bahasa sudah ada di bumi Nusantara, tapi masih berbentuk sandi-sandi. Kemudian pengaruh Hindu Buddha barulah muncul di sana berupa tulisan. Tulisannya yaitu menggunakan huruf Pallawa. Sedang bahasanya yaitu menggunakan bahasa Sanskerta. Nah, bagaimana di bidang sastranya? Di bidang sastranya banyak kitab-kitab atau tulisan-tulisan yang dengan menggunakan lontar-lontar. Jadi, nenek moyang kita dulu membuat cerita, membuat dongeng, itu ditulis di lontar. Bisa lontar ini menjadi kitab di dalam pembelajaran agama atau pembelajaran tentang sastra-sastra. Ini. Kemudian kalau bentuk dari huruf Pallawa semacam ini dengan adanya dibuktikan prasasti. Ini bentuk atau bukti peninggalan pada masa Hindu Buddha. Lanjutkan di bidang pendidikan. Pengaruh Hindu ke Indonesia di bidang pendidikan yaitu munculnya asram. Asram itu adalah tempat orang-orang untuk belajar, baik itu belajar kerohanian maupun belajar menjalankan kehidupan ini. Ini contohnya ada yang belajar menulis, ada yang belajar bekerja. Ini bukti daripada asram itu sendiri. Nah, di dalam asram itu, di sana seorang guru mengajari kepada cantrik-cantriknya atau kepada siswanya tentang ilmu kerohanian, tentang ilmu kemasyarakatan. Ini diajari seperti contoh. Jadi pada saat ini dari materi yang Ibu sampaikan tadi, kesimpulannya adalah pengaruh Hindu Buddha sangat kuat tertanam dalam kehidupan masyarakat Nusantara. Peninggalan-peninggalan sejarah Hindu Buddha tidak hanya terbatas pada peninggalan-peninggalan yang berwujud benda atau fisik, tetapi juga nilai budaya non-fisik. Demikian penjelasan Ibu. Apabila ada yang belum paham, bisa kita diskusikan
Dan Ibu akhiri sampai di sini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf dan selamat pagi.